Selamat pagi, mahasiswa manajemen. Pada pertemuan kali ini di kuliah manajemen jasa, kita akan membahas tentang bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi oleh jasa atau servis dan juga tambahan terhadap konsep marketing mix yang ada pada servis atau jasa. Kita akan mulai membahas. Oke. Untuk agenda kita pada hari ini hanya membahas dua topik, yaitu marketing management task, ya, tugas dari manajemen pemasaran di dalam sektor jasa, kemudian tambahan atau expanded marketing mix untuk jasa atau service. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sektor jasa dan bagaimana tugas atau peranan yang harus dilakukan oleh manajemen pemasaran. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa tugas dan peranan dari manajemen pemasaran itu pada dasarnya adalah untuk bisa membangun relationship dengan customer. Ya, bagaimana hubungan dengan pelanggan itu bisa terbangun dengan baik sehingga bisa memberikan value, ya, nilai yang dibutuhkan pelanggan dan juga memberikan satisfaction atau kepuasan. Jadi ini ya inti dari manajemen pemasaran, ya, delivering atau creating customer value and satisfaction. Nah, ketika kita bicara delivering value dan satisfaction, tentu kita ingat ya di mata kuliah manajemen pemasaran, dulu ada yang disebut dengan konsep marketing mix, ada produk, ada price, promotion, sama place atau distribution. Ketika kita bicara produk atau misalkan kita di sini sebut sebagai P1, maka intinya adalah bagaimana kita mendevelop suatu produk yang baik, yang berkualitas. Ketika kita mendesain price-nya, tentu itu berbicara tentang bagaimana membuat harga itu menarik, ya, bisa membuat customer itu tertarik dan akhirnya memutuskan untuk melakukan pembelian. Ketika kita berbicara mengenai placement atau penempatan, gitu ya, tentu ini berbicara tentang bagaimana produk kita itu bisa diakses oleh konsumen atau masyarakat yang sebagai calon pembeli. Ketika kita berbicara tentang promotion, bagaimana kita mengkomunikasikan produk kita kepada konsumen atau kepada calon konsumen, sehingga mereka mengetahui tentang produk kita dibandingkan produk dari kompetitor. Ya, jadi ini dia inti dari marketing mix. Nah, ada yang sedikit berbeda ya ketika kita berbicara manajemen jasa dibandingkan dengan manajemen produk yang sifatnya fisikal, ada produknya ya, berupa barang. Kalau misalkan kita lihat di sini ada 8 item atau 8 poin yang harus diperhatikan di dalam manajemen pemasaran di sektor jasa. Yang pertama, most service products cannot be inventoried. Ya, kebanyakan produk yang di bidang jasa itu tidak bisa diinventory. Inventory itu artinya disimpan. Lalu yang kedua, intangible elements usually dominate value creation. Artinya sebetulnya ya produk jasa itu bersifat intangible atau tidak kelihatan, ya. Nah, yang intangible products inilah yang nantinya akan mendominasi ya dalam menciptakan nilai kepada pelanggan. Yang ketiga, services are often difficult to visualize and understand. Ya, jasa itu umumnya sulit untuk divisualisasikan dan dimengerti, ya. Akan tetapi dia bisa dirasakan. Yang keempat, customers may be involved in co-productions, artinya bahwa konsumen itu bisa berperan juga sebagai pihak yang turut menciptakan produk jasa tersebut, ya, co-production, ya. Kemudian yang kelima, people may be part of the service experience, ya. Orang-orang bisa itu dari internal perusahaan, bisa konsumen atau intermediaries, ya, itu berperan dalam menciptakan service experience atau pengalaman di dalam mengkonsumsi jasa tersebut. Terus yang keenam, operational inputs and outputs tend to vary more widely, ya. Artinya yang menjadi input dan yang menjadi output dalam manajemen sektor jasa ini bisa sangat variatif, bisa sangat beragam. Nah, tentu nanti kita lihat apa yang harus dilakukan di pemasaran ketika hal ini terjadi. Misalkan kita ambil contoh dalam perhotelan, ya, inputnya apa biasanya? Inputnya biasanya tenaga SDM-nya, kemudian anggaran atau budget yang digunakan untuk operasional. Outputnya apa? Ya, outputnya
outputnya nanti dari sisi revenue, kemudian dari sisi kepuasan terhadap pelanggan. Nah, ketika ada perbedaan dari sisi operational input dan output, tentu nanti akan ada hal yang berbeda pula ya terhadap outputnya. Nanti kita lihat gimana cara untuk mengambil tindakan. Yang ketujuh itu the time factor often assumes great importance. Artinya faktor waktu ini kadang bisa menjadi sesuatu yang sangat penting bagi konsumen. Dan yang terakhir, distribution may take place through non-physical channels. Ya, cara kita menyerahkan atau mendistribusikan produk jasa kita ya saat ini cenderung melalui non-physical channels, melalui saluran yang non-fisik. Ya, misalkan nanti kita lihat melalui virtual atau melalui website gitu ya, yang sifatnya lebih ke arah digital. Coba lihat satu persatu. Pertama, most service products cannot be inventoried. Contohnya di sini implikasinya adalah customers may be turned away. Artinya bisa saja pelanggan kita itu artinya pergi begitu saja. Misalkan kita ambil contoh konsultan yang sering mengadakan seminar-seminar, ini merupakan satu sektor jasa ya, konsultan. Ketika kita bicara tentang sektor jasa, seminar itu kan sifatnya tidak bisa disimpan, gitu ya. Tapi bisa dilakukan kembali pada saat mendatang, ya. Sehingga supaya customer kita itu bisa tetap mendapatkan atau mengkonsumsi jasa kita, sebagai tim pemasaran atau marketing team, kita harus bisa melakukan berbagai cara supaya customer kita itu pada kemudian hari akan tetap bisa menikmati jasa seminar tersebut, ya, berbagi pengetahuan, trik dan tips. Ya. Caranya seperti apa? Caranya dengan menggunakan pricing strategi, kemudian melakukan promotion, atau bisa menggunakan reservasi terlebih dahulu sebelum acara seminar berikutnya. Nah, ini cara-cara yang harus dilakukan oleh tim pemasaran supaya calon konsumen itu bisa tetap mengkonsumsi jasa dalam hal ini yaitu seminar tadi. Karena seminar itu begitu sudah diselenggarakan, udah selesai. Nggak bisa disimpan untuk untuk berikutnya. Nah, contoh-contoh lainnya, service product itu apa-apa aja. Sini misalkan kita bisa lihat contoh ada teaching, ya, nursing, theater, ya, advertising, air travel, television. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk jasa, produk ya, produk jasa. Kemudian ini ada produk yang sifatnya ya gabungan antara jasa dan produk yang physical ya. Misalkan kita contoh di sini fast food shops ya, di mana foodnya itu sendiri merupakan bentuk produk berupa barang, sementara layanan yang disediakan oleh waiter yaitu merupakan bentuknya non fisik ya, bersifat jasa. Yang kedua, intangible elements usually dominate valuations. Seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa hal-hal yang non fisik ya, layanan itulah nanti yang akan menjadi mendominasikan ya dalam memberikan value kepada para pelanggan. Oleh karena itu katanya harder to evaluate service and distinguish from competitors. Sulit untuk membedakan ya layanan yang kita berikan dengan layanan yang disampaikan oleh kompetitor kita. Misalkan contohnya kita ambil layanan pesawat udara ya. Kalau misalkan kita bandingkan antara misalkan contoh nih Singapore Airlines dan Cathay Pacific ya, sama-sama bergerak di bidang air travel ya, penerbangan. Jasanya itu sangat sulit dievaluasi, kemudian dibedakan. Nah, akan tetapi tim pemasaran itu bisa mengakalinya atau bisa apa istilahnya ya, mengambil satu tindakan yang misalkan dengan emphasize on physical clues ya, dengan menekankan kepada sesuatu yang sifatnya lebih fisik, misalkan dari sisi kalau misalkan kita bicara tetap di industri penerbangan, dari sisi pesawatnya yang lebih baru, tempat duduknya yang lebih luas, kemudian makanan yang disajikan lebih variatif, lebih menarik, waiting room-nya juga menjadi lebih singkat, gitu ya, waktu tunggu ketika ingin departure ke pesawat. Kemudian dari sisi air hostess-nya atau pramugarinya lebih ramah, pakaian atau uniformnya menjadi lebih menarik lah, eye catching gitu ya, membuat orang senang untuk memandang. Nah, inilah yang bisa menjadi tugas dari tim pemasaran apabila ya service yang ditawarkan oleh providers yang bergerak di bidang sama itu cukup sulit dibedakan.
Kita tinggal menunjukkan saja hal-hal yang lebih bersifat fisik yang bisa lebih mengungguli dari pesaing. Kemudian yang ketiga, services are often difficult to visualize and to understand. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya, service tersebut sulit untuk divisualisasikan dan untuk dipahami. Nah, implikasinya greater risk and uncertainty perceived, ya, risikonya lebih besar dan ketidakpastian, ya. Nah, cara tim pemasaran itu seperti apa untuk menanggulangi ini? Caranya yaitu dengan melakukan edukasi kepada customers, ya, on making good choice and over guarantees. Kita ambil contoh perusahaan yang bersifat, ya, yang bergerak di bidang asuransi, gitu ya. Ada banyak perusahaan asuransi A, B, C, dan seterusnya. Nah, caranya untuk memvisualisasinya ini kan cukup sulit. Bagaimana perusahaan ini bisa lebih menyenangkan, bisa lebih berkualitas dibandingkan asuransi yang lain, gitu ya. Nah, cara dari tim pemasaran itu yaitu dengan cara melakukan edukasi kepada calon konsumen, ya. Dijabarkan semua detail secara detail asuransi A, benefitnya apa aja, kekurangannya seperti apa, klaimnya bagaimana, dan seterusnya. Nah, dengan cara yang seperti ini, ya, konsumen itu menjadi lebih paham dan akhirnya bisa mengambil satu keputusan yang tepat, ya, kenapa dia akhirnya memutuskan untuk membeli produk asuransi A, gitu ya. Yaitu dengan cara tadi kita harus melakukan edukasi kepada customer kita, gitu ya. Oke, dan juga memberikan jaminan tentunya seperti tadi Bapak sampaikan ketika ada satu musibah, kemudian cara klaimnya seperti apa, kemudian jaminan untuk dana cairnya seperti apa, itu harus ada. Yang keempat, customers may be involved in co-production, ya. Jadi customer itu atau konsumen itu merupakan bagian dalam menciptakan jasa, ya. Contohnya di sini misalkan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan akuntansi atau konsultan pemasaran atau konsultan hukum, ya. Jadi mereka mengajak konsumen untuk bisa menceritakan permasalahan akuntansinya seperti apa, kemudian permasalahan hukumnya mereka yang dihadapi itu apa, sehingga mereka itu juga pada dasarnya ya ikut terlibat di dalam yang mendeliver jasa akuntansi yang berkualitas, yang sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Nah, dengan demikian antara si konsultan dan juga si konsumen sama-sama ya bekerja sama dalam menciptakan jasa akuntansi yang bisa menyelesaikan masalah akuntansi dalam perusahaan tersebut. Bayangkan kalau misalkan konsumennya sendiri ya pelit ngasih data, pelit bercerita, bagaimana konsultan tersebut bisa menyelesaikan masalah akuntansi di perusahaan tersebut. Ya, atau misalkan konsumen tersebut ya kita bicara di bidang hukum ya, konsultan hukum kemudian perusahaan ya. Ketika perusahaan ini tidak mau cerita masalah hukum yang dihadapi secara detail, secara terbuka, bagaimana konsultan tersebut bisa memecahkan masalah hukum perusahaan tersebut. Ya, jadinya harus ada co-production, sama-sama bekerja sama antara si konsultan dan juga si konsumen. Nah, cara pemasaran untuk bisa istilahnya mengatasi hal-hal seperti ini yaitu dengan mendevelop user-friendly equipment, ya, facility system, train customers, provide good support, ya, seperti ini. Oke, yang kelima, people may be part of the service experience. Jadinya, nah, maksudnya di sini setiap orang itu bisa merupakan bagian dalam menciptakan satu experience atau pengalaman. Nah, misalkan di sini behavior of service personnel and customers can affect satisfactions. Ini lebih ke arah internal ya. Jadi ketika konsumen itu ingin dilayani dan ingin diberikan satu nilai atau kepuasan, terlebih dahulu internal karyawan kita itu harus mengalami yang namanya mendapatkan nilai dan juga mendapatkan satisfaction. Sehingga ketika mereka sudah mengalami satu kepuasan, sudah mendapatkan nilai, mereka bisa mentransfer hal yang sama, bahkan lebih tinggi, ya, efeknya kepada konsumen. Nah, oleh karena itu, tim pemasaran harus mampu melakukan rekrutmen, ya, kemudian melatih employees, ya, untuk menekankan bahwa jasa itu sangat penting sekali, ya, dan kita harus bisa melayani customer, gitu ya, harus bisa melayani konsumen. Yang keenam, operational input and output tend to be more widely. Ada berbagai macam input, ada berbagai macam output nantinya dalam setiap sektor jasa. Nah, di sini implikasinya katanya itu hard to maintain quality, consistency, reliability, difficult to shield customers from failures. Kalau misalkan kita memiliki satu usaha, yang ambil contoh perusahaan yang bergerak di bidang
hotel ya. Hotel itu kalau kita bicara inputnya ya SDM-nya, kemudian juga dana atau budget untuk operasional, kemudian nanti kita bicara outputnya tentu kepuasannya pelanggan, jumlah pengunjung ya. Jadi ada input, ada output. Nah, kedua hal ini tentu sangat beragam ya, tergantung dari input yang diberikan. Nah, oleh karena itu ya, tim pemasaran ini untuk bisa memastikan jasa itu bisa berlangsung dengan baik, ketika misalkan contohnya ada SDM hotel atau tenaga hotel ya yang tidak bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan, atau misalkan pelanggan tersebut kecewa terhadap layanan dari pelayan hotel, ya seorang tenaga pemasaran itu harus bisa membuat suatu semacam skenario untuk service recovery ya, service recovery. Bagaimana untuk secara cepat langsung bisa memberikan pengganti terhadap ketidakpuasan tersebut. Ya, misalkan contohnya kalau misalkan tidak puas dengan pelayanan hotel, misalkan pengunjung tersebut ditambahkan ekstra 1 malam menginap sehingga dia bisa terobati ya ketika mendapatkan pelayanan yang kurang bagus. Atau misalkan kalau bicara di restoran gitu ya, di restoran ketika pengunjung restoran tersebut ya kok merasa kok lama banget hidangannya itu disajikan, ya sebagai manajer restoran harus bisa menyediakan satu skema atau skenario service recovery terhadap service failure, atau misalkan pesanan yang tidak sesuai dengan yang dipesan. Bagaimana skenario-nya supaya konsumen tersebut tidak kecewa dan akhirnya nanti cerita ke siapa saja gitu ya. Nah, manajer harus bisa membuat satu semacam skenario service failure dan service recovery. Misalkan dengan cara memberikan potongan harga, atau misalkan dengan memberi kesempatan nanti silakan datang lagi satu kali lagi untuk misalkan makan malam di sini, dan itu akan kita berikan secara gratis gitu ya, atau 50% diskon gitu ya. Gitu. Yang ketujuh, time factor often assumes great importance ya. Artinya konsumen itu akan selalu berpikir ketika mengkonsumsi jasa bahwa waktu itu sangat penting ya, time is money gitu ya. So customers want service at convenient times ya. Setiap konsumen itu ingin dilayani dengan waktu yang misalkan singkat, cepat dan nyaman gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan kita menyediakan jasa layanan transportasi seperti taksi online, atau misalkan taksi yang biasa gitu ya. Nah, konsumen itu ketika menggunakan jasa transportasi online itu tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa mungkin lebih cepat sampai ke tempat tujuan sehingga dia naik taksi ketimbang dia misalkan naik transportasi umum gitu ya. Misalkan MRT atau misalkan bus ya. Jadi dia memilih taksi dengan tujuan bahwa aku ingin lebih nyaman dan lebih cepat sampai ke tujuan ya. Jadi time factor ya penting ya bagi konsumen. Nah, di sini marketing related task-nya apa? Find ways to compete on speed of delivery gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi seperti yang Bapak sampaikan, kita bergerak di bidang jasa transportasi, ya kita berkompetisi dalam menyediakan layanan transportasi yang lebih cepat ya gitu kepada konsumen kita. Ya, lebih cepat apa? Lebih cepat sampai tempat tujuan dan lebih nyaman gitu ya. Yang terakhir itu distributions may take place through non-physical channels. Ya, implikasinya apa? Electronic channels or voice telecommunications. Nah, kalau misalkan kita bicara distribusi terhadap jasa, misalkan kita ambil contoh layanan pesawat terbang ya. Layanan pesawat terbang itu kan mulai dari pemesanan sekarang bisa dilakukan secara misalkan melalui website atau melalui gadget HP kita, atau misalkan melalui telepon gitu yang memesan kemudian melakukan transfer pembayaran sehingga itu lebih cepat ya. Ini yang disebut dengan non physical. Nah, marketing related task-nya apa ya? Tim pemasaran itu bisa membangun suatu semacam platform yang lebih user friendly dan bisa menyediakan satu misalkan di sini website, katanya website yang lebih aman ya, mudah aksesnya gitu ya. Dan juga bisa ditelepon ya melalui pesawat telepon kapan aja. Oke, nah jadi ini dia secara diagram ya, kalian bisa baca sendiri ya, differences-nya apa dalam hal manajemen jasa, kemudian implikasinya apa, dan marketing related task-nya apa. Ini lebih kurang sama seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan. Oke, nah kita masuk ke poin yang kedua nih. Poin kedua ini kita bicara tentang expanded marketing mix ya. Marketing mix ya, yang 4P yang biasanya product, price, promotion, and placement.
itu ada tambahan ya. Apa tambahannya ya? Kita lihat. Ya. Oke, ini tadi yang marketing mix ya. Ketika kita bicara produk, ya itu kita bicara tentang features dan quality, branding, packagingnya seperti apa, service yang melekat ke produk itu apa, dan jaminannya apa. Price, kita bicara pricing strategy, kemudian bicara allowance, bicara discount, payment terms, dan seterusnya. Place ya, channels-nya seperti apa, saluran untuk mendistribusikannya bagaimana, lokasinya bagaimana, inventory-nya, transportasi untuk mendelivernya seperti apa, promotions ya, bicara tentang sales promotion, advertising, public relations, direct marketing ya. Nah, mungkin kalian udah belajar lah ini di kuliah manajemen pemasaran ya, for piece ya, atau marketing mix biasanya. Nah, ada tambahan di dalam jasa ya, 7P yaitu 7 piece of marketing mix. Tambahannya itu adalah people, kemudian physical evidence dan proses ya. People itu bicara orang, physical evidence itu bicara tentang hal-hal fisik yang bisa menjadi tambahan yang bisa membuat orang menjadi lebih terpukau dengan jasa tersebut. Kemudian ada proses, yaitu proses itu bagaimana cara mendelivernya. Ini tambahannya di samping tadi ada place ya, penempatan. Kita bicara satu persatu ya. Oke, sebelumnya kita bahas dulu kenapa sih ada expanded marketing di sini. Nah, the idea of why service marketers to adopt the concept of an expanded marketing mix for service adalah ada dua hal ya. Ide mengapa tim pemasaran ini menambahkan 3P lagi di dalam jasa. Yang pertama tuh karena service are usually produced and consumed simultaneously. Ya, artinya setiap produk jasa itu biasanya diproduksi dan konsumsi secara bersamaan, diproduksi oleh providers, kemudian langsung dikonsumsi oleh konsumen, gitu ya. Contohnya apa tadi? Contohnya tadi misalkan pendidikan ya, mengajar ya, guru atau dosen mengajar tentu akan langsung dikonsumsi oleh siswa atau mahasiswa pada saat yang bersamaan, ya. Sehingga tentu ada tambahan bagaimana supaya jasa atau layanan ini bisa menjadi memberikan tadi seperti yang disampaikan di awal, memberikan nilai dan memberikan kepuasan. Hal apa yang bisa diteliti di sini? Hal apa yang bisa dikupas? Tentu nanti akan bicara tentang people-nya, ya gurunya sendiri, ya gurunya seperti apa, kemudian prosesnya, proses mengajarnya itu seperti apa, ya. Nanti kita lihat lagi apakah ada physical evidence-nya seperti apa. Terus yang kedua itu services are intangible ya, karena service tersebut lebih bersifat tidak kelihatan ya. Nanti kita lihat di poin yang ketiga physical evidence-nya itu bisa menjadi penguat ya terhadap sektor jasa. Oke, yang pertama product elements ya. Produk elements. Seperti yang tadi kita udah bahas di awal, yang 4P tadi, produk ini merupakan hal yang paling penting baik itu sektor jasa maupun sektor barang ya. Tanpa ada produk ini maka 6 piece ya. Kita bicara 6 piece itu menjadi tidak ada gunanya kalau misalkan produknya sendiri kurang baik. Oleh karena itu, create a service product that will offer value to target customers and satisfies their needs ya. Jadi kita harus menciptakan produk yang bisa mendeliver atau memberikan nilai kepada target customer kita. Ya, dibaca sendiri. Place and time ya, place and time ya. Di awal tadi sudah kita singgung sedikit channels-nya seperti apa. Nah, kalau misalkan sektor jasa, channels-nya itu nanti bisa ditambahkan atau bisa di-deliver melalui electronic channels. Ya, seperti contoh di sini, for example ya, today's bank offer customers a wide range of distribution channels, including visiting bank branch, ya, ini lebih bersifat fisik ya. Kemudian using a network of ATMs, ya tetap juga berupa fisik atau ya secara non fisik ya bisa melalui doing business by telephone, melalui online banking atau melalui on desktop and using apps on smartphone ya. Jadi place-nya nih ada sedikit penambahan. Lalu, many information-based services can be delivered almost instantaneously to any locations in the world that has internet access. Ya, peranan internet sangat penting sekali di dalam jasa dalam mendeliver. Ya. Lalu, furthermore, firms may also deliver their services directly to end users or through intermediary organizations. Ya. Peranan dari intermediary organizations juga sangat penting dalam mendeliver
produk ya. Misalkan ambil contoh retailer ya. Retailer itu merupakan intermediaries ya. Misalkan supermarket ya. Retailers supermarket itu merupakan retailers juga yang menjadi intermediaries ya dari vendor-vendor atau penghasil-penghasil produk ya. Ketika produk-produk itu ditempatkan di retailers, kemudian konsumen juga akan mengakses produk tersebut di supermarket atau di minimarket. Jadi peranannya itu sangat penting sekali ya intermediaries ini dalam place and time gitu ya. Oke, nanti kalian bisa baca sendiri ya, place and time. Price and other outlays, sorry. Nah, price ini ya menjadi sangat penting sekali ya di dalam baik sektor jasa maupun sektor non jasa atau produk tadi. Nah, ketika kita bicara price itu tentu kita bicara bagaimana strategi harganya, kemudian bagaimana payment sistemnya ya. Kalau misalkan kita sekarang tahu ya payment system dalam industri jasa ataupun industri produk itu bisa dilakukan misalkan melalui aplikasi seperti kalau misalkan di Indonesia itu GoPay atau OVO dan sebagainya. Kalau di luar misalkan Alipay ya, kalau di Cina ya Alibaba, atau misalkan melalui PayPal ya dan sebagainya. Oke, price and other outlets yang nanti bisa dibaca sendiri ya. Most service products cannot be inventory. Penjelasannya ada di sini. Promotion and education ya, komponen P yang lain ya, promotion. Promosi itu ya biasanya berisi informasi dan bisa berupa advice. Kemudian promosinya itu harus bisa menekankan persuasi ya terhadap target konsumen atau customers. Lalu promosi itu harus bisa mendorong customer untuk melakukan tindakan pembelian dalam waktu yang tentu, sedapat mungkin dalam waktu dekat. So customers ya may be involved in co-productions ya. Nah, jadi intinya customers itu harus ya tetap dilakukan bimbingan atau edukasi, ya, teach customers, ya, kemudian shape customers roles and manage their behavior. Kita harus bisa mengedukasi dan bisa membentuk ya perilaku konsumen kita, gitu ya. Karena inilah peranan dari P yang berikutnya tadi yaitu promotion. Proses ya, proses ini bagaimana kita ya procedures ya mendesain proses, prosedur, mekanisme dan flow activities ya by which the service is delivered ya. Kita harus bisa mendesain prosedur penyerahan atau pendeliverian produk kepada konsumen. Kita lihat nanti langsung saja pada contoh ya. Misalkan di sini pada era sebelum-sebelumnya ketika kita berbicara proses untuk memesan tiket pesawat, kita harus pergi terlebih dahulu ke travel company, pesan tiket, kemudian berangkat ya. Saat di bandara tentu ada proses berikutnya lagi. Kita harus check in di counter, drop bagasi ya, atau misalkan kita nggak drop bagasi juga kita harus melakukan check in. Lalu melakukan cap paspor di petugas imigrasi. Nah, ini semua merupakan proses-proses yang dilalui oleh konsumen ketika menggunakan jasa penerbangan. Ya. Nah, tapi dengan bertambahnya kemajuan dan teknologi, kita sekarang bisa mempersingkat proses tersebut, misalkan dengan memesan tiket melalui HP atau melalui laptop, kemudian melakukan e-payment, ya tadi bicara price atau payment, kita bisa melakukan payment dilakukan di Indomaret atau di Alfamart atau melalui HP kita sendiri, melalui GoPay atau melalui OVO dan sebagainya. Kemudian ketika kita berangkat ke Jakarta, kita bisa melakukan self-service kios. Nggak perlu lagi kita melakukan check-in ya ke counter. Kita bisa cukup melakukan self-service check-in. Lalu ketika kita di imigrasi, kita langsung saja masuk ke e-gate, electronic gate, ya, gerbang gate yang elektronik tanpa ada petugas imigrasi. Nah, inilah kemajuan yang terjadi di sektor jasa yang bisa mempersingkat waktu kita. Tadi kita bicara time factor ya, itu merupakan ciri khas dalam jasa. Nah, ini contoh lama ya, ketika sebelumnya kita melakukan apa ya istilahnya, pengecekan imigrasi di petugas imigrasi itu butuh waktu, antrian, kemudian ditanyain oleh petugas imigrasi, baru kemudian kalau lolos baru dicap oleh petugas imigrasi. Kemudian ya ada perubahan, ada perkembangan teknologi. Kita cukup scanning ya paspor kita, kemudian melakukan foto ya, kemudian udah kita melewati e-gate atau electronic gate di bandara. Jadi time factor tadi ya sangat penting.
Oke, physical environment atau physical evidence ya, ini merupakan penunjang ketika ada satu service yang mirip-mirip ya, tentu sebagai penyedia jasa kita bisa istilahnya apa ya, memikat dengan sisi yang lain, yaitu dengan physical evidence ya. Kalau misalkan kita lihat di sini ya, the environment in which the service is delivered and where the firm and customers interact as well as any tangibles, itu hal-hal yang lebih bersifat fisik dan bisa dilihat oleh konsumen. Kalau misalkan kita bicara fisik atau physical evidence itu, misalkan ambil contoh pakaian atau uniform yang digunakan oleh, misalkan ambil contoh lagi tadi pegawai hotel ya, customer service-nya, kemudian uniform yang digunakan oleh room boy atau uniform yang digunakan oleh manajer ya, dan seterusnya. Atau misalkan printed materials, atau misalkan contoh informasi-informasi terkait kalau misalnya contoh nih perusahaan travel ya, printed materials-nya apa, brosur-brosur, kemudian gambar-gambar yang bisa membuat konsumen itu akhirnya terpukau ya, karena tadi di awal tadi ada semacam service yang disediakan itu mirip-mirip, tapi kita bisa istilahnya sedikit membedakan dengan menunjukkan physical evidence. Oke, nah ini contohnya kalau misalkan tadi ya physical evidence ya, kalau misalkan ini layanan tukang bersih-bersih ya, misalkan ini di bandara. Ini saya ambil dari bandara Changi ya, Changi Airport di Singapura. Physical non fisiknya itu adalah jasa cleaning service mereka, gitu ya, mereka menyediakan jasa membersihkan toilet. Nah, non fisik fisiknya itu, non fisik tadi layanan jasa terhadap cleaning service mereka. Nah, fisiknya adalah toiletnya itu sendiri ya, toilet yang terlihat bersih, wangi, kinclong gitu ya, nggak ada sampah gitu ya. Sehingga ketika kita bicara non fisik dan fisik bisa ketika kita bicara fisiknya itu bisa menjadi pembeda ya dari jasa cleaning service yang lain, nah tentu ini menjadi suatu penguat bagi kita sebagai vendor perusahaan yang bergerak di bidang jasa cleaning service. Oke, nah bahkan mereka juga menambahkan semacam apa ya, aplikasi yang bisa kita langsung vote gitu ya, apakah layanan yang diberikan ya toiletnya cukup bersih atau petugas cleaning service-nya ramah gitu ya, langsung bisa kita lakukan vote ya. Ada screen yang biasanya di pintu keluar toilet, apakah very excellent, very good, atau good aja, atau poor, atau very poor. Nah, ini merupakan contoh jasa layanan cleaning service yang ada di bandara di Singapura. Oke, nah physical evidence yang lain itu bisa berupa misalkan brosur ya, kemudian letterhead atau business card ya, atau name card, report dan seterusnya. Nah, ini ada contoh satu business card yang cukup menarik dan bisa dibilang cukup jenius ya. Di sini Maggie@singingbirdshop.com. Di situ dia langsung bisa memilahnya menjadi Maggie is my name ya. Kemudian @singerbeershop.com adalah emailnya, kemudian singingbeershop adalah Instagramnya, kemudian singingbeershop.com itu adalah websitenya. Jadi kartu nama yang istilahnya sangat menarik, komprehensif, nggak macem-macem ya desainnya, tapi cukup ya bisa dibilang cukup jenius dalam mendesain kartu nama tersebut. Oke, nah physical evidence-nya ya nanti bisa baca sendiri. Oke, people ya, people seperti yang Bapak sampaikan ya. Udah kita bahas tadi produk, price, promotion, dan place. Kita masuk ke P yang berikutnya, P yang kelima yaitu people. Nah, people ini menjadi sangat penting ya dalam mendeliver produk atau jasa ya. Ini merupakan kunci dari perusahaan jasa ya. Tanpa personel atau tanpa people yang dilatih dengan baik, dilatih supaya tetap ramah, itu perusahaan jasa itu akan tidak baik juga nantinya dalam memberikan layanan. Nah, people atau service providers ini bisa dilihat dari sisi pertama service providers dan bisa dilihat dari sisi customer.
Nah, dari sisi service providers artinya ya orang-orang atau karyawan bergerak di bidang jasa itu, ya. So all the human actors, ya, mereka adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam mendeliver ya jasa ya kepada customers, ya, regarding the nature of the service itself, ya. So their attitudes and behaviors, ya, perilaku mereka dan kelakuan mereka itu ya ini berbicara tentang itu semuanya. So how these people are dressed, bagaimana orang ini dalam berpenampilan, berpakaian, and the personal appearance all influence customers' perceptions of the service. Jadi service personel ya setiap orang yang bekerja di perusahaan jasa itu peranan sangat penting mulai dari perilaku, kemudian behaviors, attitude, pakaiannya juga ya kan tadi bicara dengan fisik ya, fisik evidence. So in fact, for some services such as consulting, counseling, teaching, and other professional relationship, best service the provider is the service. Jadi orang itu sendirilah yang merupakan jasanya, gitu ya. Gitu. Okay, so yang kedua ya people dari sisi customers ya. People dari sisi customers ini ya, in many service situations, customer themselves can also influence service delivery, thus affecting service quality and their own satisfaction. Kita ambil contoh yang tadi ya, perusahaan jasa akuntansi ya. Jadi customer-nya itu juga harus terlibat dalam menyediakan, dalam bisa menciptakan satu jasa yang luar biasa, yang berkualitas. Tanpa informasi terkait dengan proses akuntansi di perusahaan, maka konsultan tersebut akan kesulitan untuk memecahkan atau untuk memberikan solusi akuntansi kepada perusahaan tersebut. Ya. So customers not only influence their own service outcomes, but they can influence other customer as well. Gitu ya. Nah ini contohnya kalau misalkan kita ambil contoh perusahaan yang bergerak di bidang sinema atau bioskop ya. Pengunjung yang ada di bioskop tersebut ya itu yang sudah menikmati tontonan di bioskop, tempat duduk, layanan klien dan sebagainya itu pada akhirnya dapat menjadi influence ya apakah dia nanti akan memberikan influence positif terhadap bioskop tersebut atau justru memberikan influence yang negatif kepada customer yang lain. Misalkan contohnya dia berbicara, oh kemarin aku udah nonton di bioskop ini gitu ya, bangkunya udah jelek, kemudian bau apek, pelayanan staff di bioskopnya juga nggak ramah, kemudian layar screen lebarnya juga kurang bagus. Nah, ini bisa menjadi influence yang negatif. Dia akan bicara ke customer yang lain, gitu ya. Nah, jadi ya peranan customer baik si providers maupun si customer itu sangat penting sekali, gitu ya, dalam sektor jasa. Sama halnya kalau misalkan industri penerbangan, gitu ya. Ketika kita udah menikmati jasa satu penerbangan yang buruk dengan yang baik, tentu kita akan cerita ke customer yang lain. Dan ini bisa berdampak istilahnya word of mouth ya. Word of mouth ini sangat berbahaya gitu ya. Ketika customer berbicara hal-hal yang buruk ya kepada customer lain, mungkin itu bisa saudaranya, bisa temannya. Tentu ini akan mengurangi ya niat dari teman atau saudara tersebut untuk menggunakan jasa penerbangan yang sama. Oke, nah ini dari sisi service firms ya, perusahaannya ya. Tadi kita udah bicara people dari sisi providers, bisa service personal tadi. Kemudian bicara people dari sisi customer. Sekarang kita bicara people dari sisi perusahaannya itu sendiri. Ya. Nah sebagai suatu perusahaan ya kita harus bisa melakukan ya rekrutmen terhadap karyawan, kemudian bisa melakukan training, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan nilai ya, bisa memberikan mereka satisfaction gitu ya, sehingga mereka dalam memberikan layanan juga memberikan yang terbaik gitu ya. Jadi tidak ada customer yang satisfied tanpa ada employees yang satisfied. Semua itu saling berkorelasi gitu ya. Jadi terlebih dahulu karyawan kita dibuat puas, dibuat senang, diberikan nilai, barulah nanti mereka bisa memberikan nilai yang baik pula kepada pelanggan. Oke, kuliah kita cukup sampai di situ ya. Jadi kita sudah bicara tentang expanded marketing mix ya. Ada people, kemudian ada physical evidence, dan juga ada yang terakhir apa tadi proses ya. Oke, so
Sekarang kita ada satu video di sini. Nanti kalian coba analisis dari sisi people, ya, dari sisi people. Tugas kalian adalah menonton video, ya. Mungkin kalian sudah pernah lihat atau belum sama sekali. Nanti Bapak akan bagikan linknya, ya. Kira-kira videonya seperti ini. Nanti Bapak percepat aja. 没钱就不要出来玩，没钱还进来瞎掰的，瞎逼有油快少个素质。动手打人了，你没钱也不能骂我们呀。没钱就不要出来祸害人了，你进来我对你态度不好吗？我进来你对你俩态度不好吗？你俩是干嘛的？你俩怎么搞的？你俩怎么做的？不买股就辱骂游客，就这个女性。打人的吗？哎，打人，你看还打人，你看打人。 Oke, jadi tadi di video tersebut ada seorang sales wanita yang justru marah-marah kepada turis yang datang ke toko, ya. Nggak tahu alasannya marah-marah kenapa, ya kalian tadi sudah baca sendiri, tonton sendiri. Tapi kalau ingin tahu lebih dalam, nanti tonton sendiri videonya, gitu ya. Tugas kalian ada memberikan analisis kalian berdasarkan apa ya? Tadi kan ada expanded marketing mix, ada people, ya, kemudian ada proses, kemudian physical evidence. Yang kalian kupas itu cukup di people-nya saja, ya. Nah, fokusnya adalah si salesperson perempuan ini, ya. Nanti kalian tulis analisa kalian, diskusi kalian, ini tugas individu, kalian kumpulkan hari Rabu minggu depan, ya, di paling lambat pukul 6 sore, ya. Nanti akan Bapak buat juga apa ya, file tugasnya, ya, dalam bentuk PDF. Oke, itu aja materi untuk pertemuan yang ketiga, manajemen jasa terkait dengan expanded marketing mix dan juga challenges posed by the service sector. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.